Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Timnas Indonesia menang, tapi kehilangan dua pilar penting yang harus absen di laga versus Cina. RS Mitra keluarga klarifikasi soal Messi Hilgers yang pura-pura cedera, bantah tuduhan Andre Rosiade. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Timnas Indonesia sukses mengamankan kemenangan krusial atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025, skuad Garuda menundukkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Ula Romeni. Kemenangan ini membawa Indonesia semakin dekat dengan tiket ke babak berikutnya. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Dua pemain kunci, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, dipastikan absen dalam pertandingan selanjutnya akibat akumulasi kartu kuning. Pukulan di lini belakang, Martin Paes absen. Salah satu kehilangan terbesar bagi Timnas Indonesia adalah Martin Paes. Kiper utama Garuda ini mendapat kartu kuning pada menit ke-72 setelah dianggap mengulur waktu oleh wasit asal Tajikistan, Gulmurodi Sadulo. Ini menjadi kartu kuning keduanya dalam fase kualifikasi setelah sebelumnya juga menerima kartu saat melawan Arab Saudi pada September 2024. Akibat akumulasi kartu ini, Paes harus absen dalam laga penting melawan Cina pada Juni mendatang. Absennya kiper yang tampil luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir tentu menjadi tantangan besar bagi pelatih Patrick Kluivert. Sejak diturunkan sebagai kiper utama, Martin Paes selalu menjadi tembok kokoh di bawah mistar gawang. Penampilannya yang konsisten telah membantu Indonesia mengamankan hasil positif di berbagai laga kualifikasi. Ketajaman refleks, keberanian dalam duel udara, serta kemampuannya mengatur lini pertahanan menjadikannya sosok tak tergantikan di bawah mistar gawang. Marcelino Ferdinand juga terpaksa menepi. Selain Martin Paes, Timnas Indonesia juga kehilangan Marcelino Ferdinand untuk laga berikutnya. Gelandang muda berbakat ini juga mengoleksi kartu kuning yang membuatnya harus menjalani sanksi larangan bermain. Marcelino merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam skema permainan Timnas Indonesia. Kreativitasnya di lini tengah serta kemampuannya dalam membongkar pertahanan lawan membuatnya menjadi salah satu motor serangan tim Garuda. Kehilangannya tentu akan menjadi tantangan bagi Patrick Kluivert dalam menentukan strategi saat menghadapi Cina. Harapan baru, Emil Audero siap menjadi andalan. Meskipun kehilangan Martin Paes, Timnas Indonesia tidak perlu terlalu khawatir. Sebab, di posisi penjaga gawang, ada sosok baru yang siap mengambil alih peran tersebut. Dia adalah Emil Audero, kiper berpengalaman yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada 10 Maret 2025. Audero sejauh ini belum mendapatkan kesempatan tampil dalam dua laga kualifikasi pada bulan Maret. Namun, dengan absennya Paes, peluangnya untuk menjalani debut bersama Timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Laga melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni akan menjadi momen penting bagi Emil untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi penjaga gawang utama Garuda. Sebagai kiper berusia 28 tahun, Audero membawa segudang pengalaman dari kompetisi top Eropa. Ia merupakan lulusan Akademi Juventus dan pernah bermain untuk klub-klub besar di Italia, termasuk Inter Milan, Sampdoria, Como, dan Palermo. Pengalaman bermain di Serie A serta kompetisi Eropa tentu menjadi modal besar bagi Emil dalam menghadapi tantangan di level internasional. Absennya dua pemain kunci tentu bukan situasi ideal bagi Timnas Indonesia. Namun, tim ini telah menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa sepanjang kualifikasi. Dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif dalam laga melawan Cina. Selain itu, pertandingan ini juga akan menjadi ujian bagi Patrick Kluivert dalam meramu strategi tanpa kehadiran dua pemain pentingnya. Rotasi pemain akan menjadi kunci, dan ini adalah kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan bahwa mereka siap mengisi posisi yang ditinggalkan. Kemenangan melawan Bahrain telah menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia semakin matang dalam menghadapi tekanan di level internasional. Kini, dengan tantangan baru di depan mata, skuad Garuda harus kembali fokus untuk melanjutkan tren positif demi mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. RS Mitra keluarga klarifikasi soal Messi Hilgers yang pura-pura cedera,
bantah tuduhan Andre Rosiade. Kontroversi mencuat setelah Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra sekaligus mertua Pratama Arhan, menuding bahwa Mes Hilgers berpura-pura cedera agar tidak bermain untuk timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Bahrain. Ia bahkan mengklaim bahwa hasil pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI) yang dilakukan di RS Mitra Keluarga membuktikan bahwa Hilgers tidak mengalami cedera. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan publik. Banyak yang mempertanyakan loyalitas Hilgers terhadap timnas Indonesia, sementara yang lain membela sang pemain, mengingat ia memang sempat bermain dalam laga melawan Australia sebelum ditarik keluar karena mengalami masalah pada pangkal paha. Menanggapi tuduhan ini, pihak RS Mitra Keluarga Cibubur akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan resminya, rumah sakit tersebut menegaskan bahwa mereka tidak pernah membocorkan informasi medis pasien kepada pihak luar. Setiap informasi yang dibagikan antara Mitra Keluarga Cibubur dan PSSI diatur dalam Perjanjian Non-Disclosure Agreement atau NDA yang ketat, bunyi pernyataan resmi dari rumah sakit. Kami memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan menghormati dan melindungi kerahasiaan tersebut. Kami tidak pernah memberikan pernyataan atau informasi medis kepada pihak luar yang tidak termasuk dalam NDA. Dengan kata lain, klaim Andre Rosiade bahwa hasil MRI menunjukkan Hilgers tidak cedera tidak bisa diverifikasi. Pihak rumah sakit tidak pernah memberikan laporan medis kepada siapapun selain yang berwenang, yaitu Timnas Indonesia dan PSSI. Namun, spekulasi tetap berkembang. Mes Hilgers sendiri memang sempat bermain saat Timnas Indonesia dijamu Australia pada 20 Maret 2025. Pemain FC20 itu dipasang sebagai starter, tetapi akhirnya ditarik keluar pada menit ke-60 karena mengalami ketidaknyamanan di bagian pangkal paha. Setelah pertandingan tersebut, Hilgers tidak ikut dalam sesi latihan persiapan Timnas Indonesia menghadapi Bahrain. PSSI kemudian memutuskan untuk memulangkan sang bek ke Belanda agar bisa menjalani perawatan lebih lanjut di klubnya, FC20. FC20 beri klarifikasi soal cedera Hilgers. Sementara itu, pihak FC20 akhirnya memberikan kabar terbaru terkait kondisi Mes Hilgers menjelang laga derby melawan Heracles pada Minggu, 30 Maret 2025. Dalam laporan yang dirilis klub, disebutkan bahwa cedera yang dialami Hilgers tidak tergolong serius. Hilgers tidak mengalami cedera serius dalam pertandingan internasional bersama Timnas Indonesia, tapi masih diragukan apakah dia bisa bermain minggu ini. Situasinya akan dipantau setiap hari, tulis pernyataan resmi dari FC20. Pernyataan ini semakin memperkeruh perdebatan. Sebagian pihak merasa bahwa jika cedera Hilgers tidak terlalu parah, maka seharusnya ia tetap bisa bertahan bersama Timnas Indonesia. Apalagi laga melawan Bahrain sangat krusial dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, ada juga yang memahami keputusan tersebut. Cedera ringan pun tetap bisa berisiko jika dipaksakan untuk bermain. Hilgers sendiri memang pemain kunci di lini belakang FC20, sehingga wajar jika klubnya ingin memastikan kondisi sang bek benar-benar pulih sebelum kembali bertanding. Timnas Indonesia tanpa Hilgers tetap menang lawan Bahrain. Tanpa Mes Hilgers, Timnas Indonesia tetap tampil solid saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Dalam laga yang berlangsung sengit, skuad Garuda berhasil menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Ula Romeni. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia setelah sebelumnya menelan kekalahan telak 5-1 dari Australia. Hasil tersebut juga membuat asa Garuda untuk melaju ke putaran berikutnya tetap terjaga. Dengan tambahan 3 poin dari laga kontra Bahrain, Indonesia kini mengoleksi 9 poin dan berada di peringkat keempat klasemen Grup C. Mereka hanya terpaut 4 poin dari Australia yang menempati posisi kedua, serta 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga. Masa depan Hilgers di Timnas Indonesia. Meski kini kembali ke FC20, pertanyaan besar tetap mengemuka. Apakah Mes Hilgers benar-benar memiliki komitmen penuh untuk Timnas Indonesia? Banyak supporter yang kecewa dengan kepergiannya sebelum laga penting melawan Bahrain. Namun, ada juga yang memberikan pembelaan, mengingat ia memang sempat bermain penuh semangat saat menghadapi Australia, meski akhirnya mengalami cedera. Yang jelas, kontroversi ini menjadi pelajaran bagi PSSI dan Timnas Indonesia dalam mengelola pemain naturalisasi. Loyalitas dan dedikasi tetap menjadi faktor penting, terutama dalam menghadapi laga-laga krusial yang menentukan nasib Indonesia di ajang internasional. Kini, fokus utama Timnas Indonesia adalah mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya. Tanpa Mes Hilgers, Garuda tetap harus menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dan berjuang maksimal demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Nah, itulah pembahasan kita kali ini.
Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.